Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan membuat bunga rajut. Ini menyerupai bunga matahari ya. Ini perajutannya sangat mudah dan cepat. Di sini kita membutuhkan kawat untuk tangkai bunga dan tangkai daun. Bisa menggunakan dua ukuran kawat yang berbeda atau satu ukuran bila hanya ada satu ukuran kawatnya ya. Jadi untuk yang tangkai bunga kita memakai kawat yang lebih besar dibandingkan kawat untuk tangkai daunnya. Nah ini punya saya seperti ini ya, tangkai daun saya pakai yang lebih kecil. Tapi misalkan hanya ada satu ukuran, misal hanya yang seperti ini, tidak apa-apa ya, menggunakan satu ukuran untuk dua bagian ini. Di sini untuk memotong saya pakai gunting yang ukurannya besar. Kalau pakai tang juga bisa. Kemudian saya juga menyiapkan lem. Tapi karena tidak ada alatnya, bisa pakai korek api nanti untuk melelehkan. Kemudian jarum tapestri nanti dipakai untuk merapikan, dan juga tang kecil nanti untuk membantu melengkungkan bagian kawatnya. Untuk pemakaian jenis dan warna benangnya ini adalah sesuai dengan selera dan ketersediaan. Teman-teman bisa memakai benang polyester ataupun katun atau katun susu. Di sini saya memakai benang milk cotton atau katun susu yang helaiannya besar atau big ply ya, 5 ply. Di sini saya memakai hakpennya nomor 6/0 atau 3,5 mm supaya hasilnya agak besar ya, karena round pengerjaan hanya sedikit. Nanti hasilnya bunganya supaya tidak terlalu kecil begitu. Kemudian stitch marker untuk membantu penandaan dan sedikit dakron untuk isian bagian tengah bunganya. Kita akan mulai pembuatan bagian daun. Di sini saya menggunakan kawat yang kecil ya, diameternya. Di sini kita akan potong, tidak terlalu panjang. Kita ukur dulu kebutuhannya. Ini kurang lebih kalau untuk tingginya ini sekitar 4 cm. Kemudian kita butuh kawat yang melilit di bagian lingkaran. Nah ini kurang lebih juga siapkan 4 cm sampai dengan 5 cm. Jadi paling aman kita potong 10 cm, nanti lebih baik lebih daripada kurang ya. Jadi sekian, lalu dipotong. Nah lalu kita akan tekuk salah satu ujungnya. Nah dilengkungkan seperti ini ya, seperti ini saja. Bagian bawah kurang lebih 4 cm, jadi bagian atas nah seperti ini. Ini kita sisihkan terlebih dahulu, lalu kita mulai merajut. Sini kita awali dengan 2 chain. Kemudian kita mulai round 1 pada chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1, 2 di sini. Isi dengan 6 SC 1, 2, pasang stitch marker pada SC pertama. Kemudian setelah menyelesaikan perajutan 6 SC,
Kita nanti merajutnya adalah continuous round, jadi tidak perlu membuat slip stitch ke SC pertama. Nah, di sini kita ambil kawatnya yang sudah disiapkan. Ikutkan di bagian belakang, jadi kita merajut. Sembari merajut, kita juga menembus ke bagian kawatnya, begini. Round 2 kita isi dengan increase atau membuat 2 SC di 1 stitch. Tandai dengan stitch marker pada SC pertama. Kemudian dilanjutkan dengan HDC increase, membuat 2 HDC di 1 stitch. Satu, dua. Kemudian di stitch berikutnya kita buat 3 HDC di 1 stitch. 1, 2. Ini kita arahkan ke belakang ya. 3. Kemudian kita buat piko. Pikonya di sini terdiri dari 2 chain. Setelah membuat 2 chain, kita buat slip stitch di loop bagian ini dari HDC yang ketiga barusan, yang front loop saja. Kemudian 1 loop dari benang yang tegak dari HDC-nya tadi. Seperti ini masuk. Kemudian ini, lalu seperti ini ya. Lanjutkan dengan membuat 3 HDC di 1 stitch pada stitch berikutnya. Kemudian HDC increase atau 2 HDC di 1 stitch. Lalu kemudian SC increase ya di stitch terakhir ini. Seperti ini. Kemudian kita buat slip stitch ke SC pertama. Nah, seperti ini. Kita lihat bagian belakang seperti ini ya. Tidak perlu tambahan 1 chain, lalu kita potong benang. Sekarang sisakan cukup panjang yang sekiranya nanti cukup untuk dililitkan, untuk meliliti bagian kawat yang tersisa ini. Lebih baik lebih daripada kurang ya. Kalau ini panjangnya kurang lebih 4-5 cm, berarti potongnya bisa 2-3 kali lebih panjang dari ini ya. Saya sih lebih suka begitu daripada nanti kekurangan. Oke, untuk bagian yang ini bisa diselipkan di bagian belakang atau bisa juga dililitkan seperti ini, baru nanti kemudian kita potong gitu ya. Jadi nah seperti ini nanti kita lilitkan. Sebelum memulai pelilitan, ini akan kita beri sedikit lem bagian sini. Kalau tidak ada lem, bisa misalkan menggunakan
double tip ya, selotip yang bolak-balik begitu. Nah, sedikit saja lemnya. Beri lagi jika dirasa masih kurang. Kemudian mulai lilitkan. Seperti ini sampai dengan seluruh ini tertutup oleh lilitan benang. Kemudian nanti di bagian ujung beri sedikit lem dan kemudian baru potong benang. Dan hasilnya seperti ini, nanti sudah siap untuk dipakai dalam merangkai bunganya. Untuk membuat bagian bunga, kita awali dengan menggunakan warna hijau terlebih dahulu. Di sini kita buat 2 chain, lalu round 1 dimulai pada chain kedua dari hook. Kita buat 6 SC, setelah itu lanjut ke round 2 karena perajutan kita adalah continuous round, jadi tidak perlu membuat slip stitch untuk mengakhiri round. Round 2 kita buat 6 increase, jadi di setiap stitch kita isi dengan increase atau membuat 2 SC di satu stitch. Di akhir dari round 2 kita akan punya 12 stitch. Silahkan dirajut terlebih dahulu, membuat increase di setiap stitchnya. Kemudian setelah selesai membuat 6 increase, kita buat slip stitch di sini ke SC pertama, lalu kemudian potong benang, tidak perlu terlalu panjang sisanya. Seperti ini, kemudian rapikan ekor benang ya, tarik ke belakang, kemudian bisa dirapikan atau dibiarkan begini, nanti saat membuat bunganya ini bisa disembunyikan di bagian belakang. Berikutnya kita ambil benang warna coklat, kita awali dengan 2 chain, kemudian round 1 dimulai pada chain kedua dari hook, kita isi dengan 6 SC. Kemudian round 2 dimulai pada SC pertama dari round 1, jadi tidak perlu membuat slip stitch ya, kita merajutnya continuous round. Round 2 kita buat 6 increase, di setiap stitch kita isi dengan increase atau membuat 2 SC di satu stitchnya. Silahkan dibuat dulu untuk round 2. Setelah selesai round 2, kita punya 12 stitch. Jangan potong benang, tapi kita akan lanjut perajutan dengan menggunakan warna coklat ini.
dan ambil warna hijau yang sudah kita buat sebelumnya. Bagian ini kita sembunyikan di belakang. Nah, jadi ini bagian belakang dari warna coklat bertemu dengan bagian belakang dari warna hijau seperti ini. Kemudian kita akan merajut menembus dua lapisan ini. Pola untuk round 3 gabungan ini adalah membuat 1 SC kemudian increase diulang sebanyak 6 kali. Jadi di akhir dari round 3 kita nanti punya 18 stitch. Ini 1, kemudian stitch berikutnya increase. Nah, silakan diulang. Nanti menjelang akhir round kita akan masukkan kawatnya. Jadi lakukan 4 pengulangan dulu ya. Ini sudah 1, berarti kurang 3 lagi. Nanti kita ketemu untuk bagian penutup. Nah, ini kita akan menutup bagian ini, tapi sebelumnya kita letakkan dulu bagian ini, lalu ambil kawat ini teman-teman. Nah, ini yang saya pakai yang ini ya, saya contohkan pakai ini. Ini panjangnya kan 36 ya kurang lebih. Nah, kita tekuk 2 gini, lalu potong di pertengahan. Ya, jadi kurang lebih ini panjangnya 18. Kemudian bagian ujung ini kita tekuk atau kita lengkungkan pakai tangan. Kalau kuat nggak apa-apa, kalau nggak kuat pakai bantuan ya. Nah, seperti ini. Kalau tidak ada tang ini bisa pakai tang yang lebih besar, bisa juga pakai gunting tadi, pakai ujung gunting. Nah, dibantu untuk nekuk aja ya, ini juga bisa ya. Lalu kita selesaikan dengan ini. Nah, ini nekuknya kan seperti ini posisinya. Nah, kita akan buat ini kan tegak, katakanlah masih tegak ya. Kita akan datarkan, nah, jadi seperti ini. Jadi nanti dia akan menahan di bagian dalam. Oke, kita ambil rajutan kita. Lalu setelah itu masukkan dari bagian ini, tembus ke bagian tengah dari yang warna hijau. Ini benangnya jangan sampai keluar, usahakan tidak keluar. Nah, ini seperti ini. Bagian ini nanti akan menahan di bagian tengah. Ya, di sana posisinya dia. Lalu kita isi dengan dakron. Tidak perlu terlalu banyak karena memang rajutan kita ini tidak terlalu besar ya. Nanti bunganya itu ukurannya tidak terlalu besar, jadi bagian tengah ini juga dakronnya tidak butuh terlalu banyak. Nah, seperti ini. Kalau dirasa sudah cukup, kita stop aja. Kalau kurang, tambah lagi. Setelah itu kita lanjutkan perajutannya masih dengan pola yang sama, yaitu 1 SC. Jangan sampai terikut, usahakan tidak terikut ya dakronnya supaya lebih rapi. 1 SC, kemudian stitch berikutnya increase. Sampai di sini. Nanti buat slip stitch ke SC pertama, kemudian potong benang. Ini untuk mengakhiri round 3 ini. Potong benangnya tidak perlu terlalu panjang. Yang penting cukup untuk merapikan ke bagian belakang ya. Kalau terlalu pendek juga kerepotan, jadi secukupnya saja sampai dia bisa untuk dipakai untuk merapikan bagian belakang. Bisa menggunakan hakpen atau juga menggunakan jarum
tapestry begini, kita selipkan, kemudian sembunyikan nanti sehingga tampilannya lebih rapi. Atau bisa juga nanti diikut sertakan saat perajutan untuk bagian mahkota bunga. Untuk bagian mahkota bunga, saya akan pakai benang warna kuning. Di sini kita akan merajut di bagian front loop terlebih dahulu, lalu nanti di bagian back loop. Jadi ada 2 round untuk bagian mahkotanya ya. Nah, bisa dimulai dari stitch mana saja asalkan di loop yang depan. Nah, ini mengarah ke kita, bagian depan ini kita sebut dengan front loop. Kemudian yang di bagian belakangnya, loop belakangnya ini disebut back loop. Nah, oke, jadi sekarang perajutannya adalah di bagian front loop, bebas dari stitch mana saja, tidak masalah. Begini. Lalu buat 2 chain, 1, 2, kemudian buat slip stitch di stitch berikutnya. Jangan lupa hanya di bagian front loop. Seperti ini, 2 chain, 1, 2, bagian front loop, buat slip stitch. Hanya seperti ini ya polanya untuk round pertama dari mahkota. Semua perajutannya jangan lupa hanya di bagian front loop dengan membuat 2 chain, kemudian slip stitch ke stitch berikutnya. Silahkan diteruskan hingga akhir. Nah, ini punya saya sudah hampir di akhir ya. Sudah membuat 2 chain ini, kemudian slip stitch di loop yang terakhir ini. Kemudian jangan lupa tetap membuat 2 chain, baru kemudian kita buat slip stitch ke yang pertama ini. Setelah itu buat 1 chain dan kemudian kita akan berpindah ke bagian loop yang di belakang ya, atau back loop. Sini langsung seperti ini. Kita akan buat sebentar, ini seperti ini. Benangnya kita letakkan belakang hakpen ya. Jadi seperti ini, masuk seperti ini. Benangnya ada di belakang hakpen. Langsung kita kait. Kita buat SC. Kali ini SC. Kemudian buat piko. Terdiri dari 2 chain. Pikonya. Stitch berikutnya lagi SC dulu. Kemudian 2 chain. Kita buat piko ya, slip stitch di front loop dari SC dan benang yang tegak dari SC. Di sini, maaf kurang jelas ya. Nah, dan seperti ini. Begitu seterusnya SC. Kemudian buat piko dari 2 chain, sampai dengan akhir round. Ini saya sudah hampir di akhir round. Nah, di sini akan buat 1 SC terakhir, kemudian piko. Lalu kemudian kita buat slip stitch ke SC pertama kita di sini.
Kemudian tambah 1 chain sebagai pengaman. Lalu kemudian potong benang. Sisakan cukup panjang ya, ini saya sekitar 10 cm untuk memudahkan merapikan nanti di bagian belakang. Nah, ini saya akan selip-selipkan di bagian yang warna kuning ya. Lalu nanti kalau dirasa sudah cukup, tinggal potong aja ekor benangnya. Nah, ini bisa kita selipkan masuk di bagian ini ke arah yang berlawanan dari yang sebelumnya. Jadi seperti ini. Baru kemudian nanti potong benang, semua ekor benang ini kita rapikan, kita buang, kita potong. Nah, seperti ini. Sementara hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, sudah. Nanti kita akan buat lilitan bagian tangkai. Sekarang kita akan menutupi bagian ini. Sini saya akan pakai benang warna hijau. Sebelumnya akan memberi sedikit lem ya di bagian pangkal bunga. Ini kita lilitkan aja bagian ini. Nah, memutar. Setelah mencapai sekitar 5 cm dari pangkal ini, dari atas ke bawah sekitar 5 cm, kita ambil bagian daun. Nah, lalu posisikan daunnya mau setinggi apa, begitu tampilannya ya. Nah, misal mau seperti ini. Jadi ada sebagian tangkai dari daun ini yang nanti menyatu dengan bagian tangkai bunga. Nah, misal seperti ini ya teman-teman. Seperti ini, lalu kita lilit bersama. Nah, seperti ini sampai dengan bawah ini. Terserah teman-teman mau seberapa. Misalkan ini mau 2 daun ya, daunnya tambah lagi juga bisa. Misal mau di sebelah sini juga ada daun lagi, begitu ya. Jadi dari satu bunga ada 2 daun, atau mau satu saja juga tidak apa-apa. Seperti ini hanya satu. Nah, ini ke bawah sepanjang atau sebanyak apa itu juga terserah teman-teman. Karena misal ini mau dijadikan buket yang ditusukkan ke gabus atau ke styrofoam itu ya bagian bawah, berarti kan ada yang tidak dililit, atau kalau mau full semuanya dililit juga tidak apa-apa. Itu sesuai dengan kebutuhan dan keperluan masing-masing saja, sukanya yang bagaimana. Misal seperti ini karena mau dijadikan buket satuan, maksudnya hanya satu bunga, jadi ini mau di full ditutup dengan lilitan benang, tidak apa-apa. Kalau misalnya nanti mau digabung dengan bunga lain begitu, lalu bagian bawah supaya dia lebih mudah menancapnya ke gabus atau styrofoam, nah bagian bawah tidak dililiti juga tidak apa-apa.
Oke, seperti ini. Lalu sampai di bagian yang terakhir, beri sedikit lem lagi dan kemudian potong benang. Dan seperti inilah hasilnya bunga rajut kita. Bunga matahari ya, bentuknya seperti ini, kecil ukurannya, cepat selesai dan mudah dibuat. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat rajutan kita kali ini hingga selesai. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa.